Cuma kalau ngeliat dari bentuk tekstur produknya, dia kayaknya kandungan retinolnya nggak terlalu tinggi ya. Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gue mau first impression review produk dari The Originaut, yaitu The Originaut Seratinol Moisturizer. Mungkin gue memang agak sedikit telat ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang udah nge-review mungkin hampir setahun yang lalu kali ya produk ini. Nggak apa-apa, karena gue memang juga lagi mau nyobain produk retinol lagi dari The Originaut, karena sebelumnya kan gue udah nggak cocok ya dengan serumnya. Siapa tahu untuk yang retinol krimnya gue lebih cocok. Gue penasaran sih, karena dia tuh harganya super terjangkau banget. Karena gue tuh pernah nyobain produk retinol cream dari brand Dear Me Beauty. Ini produk gue suka banget dan bagus banget, tapi harganya tuh 2 kali lipat dari The Originaut ya. Makanya gue pengen lihat nih apakah dia bisa punya kinerja sebaik Dear Me Beauty ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke first impression reviewnya. Seperti biasa gue mau bahas dari segi packaging dulu. Honestly ya, untuk packaging ini adalah packaging moisturizer yang paling gue suka. Bentuknya di botol gini dan tinggal di pump, jadi nggak perlu dicongkel dengan tangan atau spatula gitu teman-teman. Jadi lebih terjaga higienitasnya gitu sih. Dan dia tuh berkapasitas 50 mili dan dijual di kisaran 48.000 deh kalau nggak salah. Karena gue tuh beli kemarin pas lagi promo gitu teman-teman, jadi dapat harga yang jauh lebih murah lagi. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi tekstur produk. Sekarang gue mau aplikasiin di kulit wajah, teman-teman. Oh, dia tuh teksturnya lebih ke gel cream. Warnanya agak putih gini, teman-teman. Oh, dan agak wangi ya. Tapi wangi itu mengingatkan gue sama Hyalocera. Hyalocera moisturizernya The Originaut juga, teman-teman. Dan setahu gua sebetulnya ya, kalau produk retinol tuh semakin tinggi kandungan retinolnya, biasanya tekstur produknya akan berwarna agak sedikit kuning. Kayak si Dear Me Beauty ini warnanya udah kuning gitu walaupun masih sama-sama gel cream. Wangi lumayan kecium, tapi setahu gua dia tuh nggak pakai fragrance ya. Mungkin wangi dari kandungan-kandungan produknya, teman-teman. Di rota ini masih oke sih, nggak lengket sama sekali teman-teman tuh. Dia lumayan cepet nyerap sih. Ini hasil akhir teman-teman. Honestly gue suka sih sama tekstur produknya, karena kan dia lebih ke gel cream ya, jadi super gampang banget untuk diratain dan dia tuh nggak lengket sama sekali teman-teman, jadi masih super ringan. Cuma kalau ngeliat dari bentuk tekstur produknya, dia kayaknya kandungan retinolnya nggak terlalu tinggi ya. Nanti akan kita bahas di full ingredientsnya deh. Dan juga dia tuh ada wanginya. Wanginya tuh mirip banget sama wanginya Hyalocera Moisturizer, sama-sama dari The Originaut ya teman-teman. Dan juga dia tuh lumayan ngelembapin kulit sih menurut gua. Dan agak sedikit kerasa cika-cikit ya, cuma nggak terlalu yang tingling banget, tapi agak sedikit cika-cikit di area pipi gua sih. Tapi selebihnya masih oke. Oke, sekarang kita bahas dari segi kandungan produk. Untuk kandungan lengkapnya akan gua insert di sini, kalian bisa screenshot buat baca-baca. Cuman jelas dia tuh pakai kandungan Aloe Barbadensis Leaf Extract yang lumayan tinggi. Bahkan kalau kalian baca, dia tuh ada di list pertama ya teman-teman. Aloe Barbadensis Leaf Extract ini punya kemampuan skin moisturizing, bisa melembabkan kulit, terus juga bisa sebagai skin soothing, bisa menenangkan kulit. Selain itu juga bisa bertindak sebagai anti-inflamatori dan bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi mungkin ya The Originaut tuh pakai kandungan ini lumayan tinggi untuk ngebantu mengurangi side effect dari retinol ya. Karena kan kalian tahu ya, retinol tuh punya side effect kayak bikin kulit kering ataupun jadi jauh lebih sensitif. Jadi gampang kemerahan gitu teman-teman. Selain itu dia juga ada kandungan allantoin yang fungsinya masih nyaris 11-12 dengan Aloe Barbadensis Leaf Extract, yaitu sebagai skin soothing, anti-inflamatori, dan juga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Dia pakai 3 tipe retinol, teman-teman. Ada retinol yang ratunya anti-aging ya, teman-teman. Yang punya fungsi bisa membantu menghaluskan tekstur kulit, membuat kulit tampak jadi jauh lebih halus dan juga kencang. Dan kalau kalian cocok, teman-teman, retinol tuh bisa membantu menyembuhkan jerawat dan mencegah komedo.
Ada kandungan retinal yang punya kemampuan antibakteri sehingga bisa membantu untuk kulit berjerawat. Selain itu, membantu memproduksi kolagen dan bikin kulit jadi jauh lebih glowing, teman-teman. Yang terakhir, dia pakai kandungan hydroxypinacolon retinoat. HPR tuh cenderung lebih kalem ya kalau dibandingkan dengan kandungan retinol lain ataupun turunan dari retinol yang lain. Itu cuma bisa dipakai di malam hari, no alkohol, no paraben, no fragrance, oil free, tapi ada potensi komedogenik, dan dia juga nggak fungal acne safe ya. Kesimpulan awal ya teman-teman, honestly gua suka ya sama The Originate Ceratinol Moisturizer ini. Gua suka dari segi packagingnya yang menurut gue cakep banget. Ini kalau dibawa-bawa masih oke gitu, nggak banyak makan tempat. Dan packaging kayak gini tuh bisa ngejaga higienitas dari produknya, jadi nggak gampang rusak gitu teman-teman. Dan bentuk pumpnya juga enak karena dia bisa muter 360 derajat, jadi kalian nggak perlu khawatir akan rusak-rusak. Cuma memang kalau saat ngeluarin produknya agak sedikit PR, agak sedikit berusaha, walaupun masih gampang, tapi dia memang agak sedikit harus pas gitu posisinya untuk ngeluarin produknya. Kalau nggak dia akan keluar sedikit-sedikit gitu teman-teman. Harganya juga tergolong affordable banget, di bawah 50.000 untuk sebuah produk retinol cream tuh sangat-sangat worth it sih. Cuma gue masih penasaran nih dengan hasilnya kayak gimana. Karena kalau lihat dari tekstur produknya, dia agak sedikit lebih ke gel cream yang warnanya putih bening gitu, bukan yang kekuningan. Karena setahu gue semakin tinggi konsentrasi retinolnya, teksturnya tuh atau warna dari produknya akan lebih ke kuning gitu teman-teman. Tapi bukan berarti kalau dia warnanya putih itu nggak bagus ya. Cuma biasanya menandakan kalau kandungan retinolnya itu nggak terlalu besar gitu teman-teman. Cuma itu malah jadi nilai plus juga sih di gua. Siapa tahu malah bisa bekerja dengan baik ya. Karena untuk serumnya sendiri gua kan nggak cocok. Jadinya gua agak sedikit berharap nih dengan retinol creamnya The Originate. Semoga bisa bekerja dengan baik di kulit wajah gua. Cuma gua akan pakai sekitar sebulan lebih atau mungkin lebih dari sebulan kali ya untuk lihat hasilnya dulu di kulit wajah gua. Cuma di kesan pertama gue sih gue suka ya. Walaupun memang saat dipakai agak sedikit cekit-cekit di area pipi gua, tapi selebihnya sih masih oke. Dia masih lumayan melembabkan, terus juga enak gitu saat dipakai, nggak lengket, dan dia juga masih lumayan cepat menyerap. Tapi ada sedikit wangi produknya ya. Walaupun setelah gue baca sih bukan dari kandungan fragrance, karena dia nggak ada parfum atau fragrance-nya gitu teman-teman. Mungkin wangi itu dari wangi-wangi ingredients-nya gitu ya. Dan wangi itu mirip banget sama Hyalocera Moisturizer-nya The Original. Kalau kalian udah pernah pakai, pasti kalian familiar sih dengan wanginya. Oke teman-teman, itu begitu dulu first impression review gue untuk The Original Ceratinol Moisturizer ini. Nggak sabar banget untuk lihat hasilnya di kulit wajah gue. Semoga cocok, semoga nggak kayak serumnya yang bikin kulit wajah gue breakout. Semoga ini bisa bekerja dengan baik di kulit wajah gue. Kalau kalian masih ada pertanyaan teman YouTube, boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian udah pernah pakai, please share pengalaman kalian juga di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue. Dan kita ketemu lagi di video dari Andri berikutnya. Bye-bye.